Ayahku adalah dewa perang. Bab 7. Shen Feixue kembali sadar dan menjelaskan dengan marah, itu berarti kamu sepertinya punya cerita. Bagaimana kamu melakukannya? Mengapa Qi Kun awalnya membela saudaranya, tapi tiba-tiba mengalahkan saudaranya hingga menjadi babi? Guan Qianjun menyembunyikannya tanpa rasa bersalah, mungkin karena dia baru saja menerima panggilan telepon dan menyadari bahwa dewa perang tidak boleh melakukan hal-hal yang melibatkan dendam pribadi. Kalau tidak, disiplin akan membuatnya pingsan. Oh, Shen Feixue tidak mempercayainya, tetapi tidak dapat memikirkan alasan lain. Di sebelahnya, teriakan histeris tiba-tiba terjadi. Feixue, apakah kamu sudah mengetahuinya? Masalah besar konsorsium Tianzuan dikacaukan oleh orang bernama Guan Qianjun ini. Ketika Tianshan pertama kali datang ke sini, dia berkata bahwa dia telah menghubungkan semua koneksi dan bisa mendapatkan kesepakatan bisnis. Sekarang, Tianshan jelas tidak mau membantu. Saya khawatir Anda, manajer bisnis, juga akan mendapat masalah, dan bahkan mungkin mempengaruhi dividen keluarga kita tahun ini. Teriak Su Fengjiao, suaranya melengking, dan wajahnya sangat jelek. Shen Feixue tiba-tiba merasakan perasaan di hatinya dan tampak kesepian. Perusahaan pakaian Yunsang milik keluarga Shen memiliki bisnis yang besar, tidak hanya mendesain dan memproduksi berbagai pakaian modis, tetapi juga membuat seragam untuk berbagai unit, bahkan berfokus pada unit yang terakhir. Setelah pesanan diperoleh dari unit tertentu, pesanan dapat berkisar dari beberapa ratus unit hingga lebih dari puluhan ribu unit. Meskipun Shen Feixue adalah manajer bisnis perusahaan Yunsang, perusahaan tersebut memiliki dua departemen bisnis, Departemen 1 dan Departemen 2, dia adalah manajer Departemen 1, dan sepupunya Shen Feichen adalah manajer Departemen 2. Kedua departemen bisnis, Shen Feixue dan Shen Feichen, bersaing ketat. Persaingan yang sehat tidak menjadi masalah, tetapi Tuan Shen Sanwei, kepala keluarga Shen dan manajer umum perusahaan Yunsang, lebih menyukai ruangan kedua, yaitu Shen Feichen. Baik Shen Feichen dan ayahnya Shen Rong, yang merupakan wakil manajer umum, mendapatkan kepercayaan lebih dari lelaki tua itu. Putra tertua, Shen Chang, bodoh dan tidak kompeten. 15 tahun yang lalu, dia ditipu lebih dari 10 juta oleh konsorsium penipu multinasional, yang hampir menyebabkan perusahaan tersebut tutup. Dia dipecat oleh orang tua itu. Jika tidak mempertimbangkan darah dagingnya sendiri, dia pasti sudah lama diusir dari keluarga. Sekarang, saya hanya menerima sedikit dividen setiap tahun dan menjalani hidup santai. Shen Feixue bekerja keras, berharap mendapatkan kembali reputasi ayahnya di keluarga, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, sepertinya itu sia-sia. Bisnis yang akan dinegosiasikan akan disingkirkan oleh Shen Feichen. Pesanan yang diperoleh akan dihapuskan oleh sepupu ini. Bahkan jika bisnis tersebut diperoleh, perusahaan akan memiliki berbagai alasan aneh untuk mentransfer keuntungan kepadanya. Shen Feixue telah menelan amarahnya, hanya berharap suatu hari lelaki tua itu akan dapat melihat kemampuannya. Musim panas akan segera tiba, dan konsorsium Tianzuan akan mengganti seragam karyawan secara seragam dan membaginya menjadi beberapa kelompok. Gelombang bisnis pertama akan berjumlah puluhan juta. Jika Shen Feixue dapat memenangkan pesanan ini, itu akan sangat penting. Anda tidak hanya dapat memperoleh komisi yang besar, orang tua itu mengatakan pada pertemuan terakhir bahwa seorang direktur bisnis harus dipromosikan berdasarkan kinerja triwulanan. Dengan kata lain, selama Shen Feixue mendapatkan lebih banyak bisnis daripada Shen Feichen, ada kemungkinan 90% dia bisa menjadi direktur bisnis. Dan sebaliknya, musim semi akan segera berakhir. Jika dia dapat memenangkan bisnis ini dari konsorsium Tianzuan, Shen Feixue memiliki kemungkinan untuk menyalip Shen Feichen dan menjadi direktur bisnis, tetapi pesanan ini tidak mudah didapat. Dia mencoba yang terbaik untuk memikirkannya, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berharap Qi Tianshan dapat membantu. Melihatnya merasa kecewa, Su Fengjiao mencibir dan berkata, apakah kamu menyesalinya sekarang? Kalau begitu cepat keluar. Pergi dan mohon ampun pada Tianshan dan katakan bahwa kamu akan berterima kasih padanya dan tinggal bersamanya. Gadis kecil ini, kamu akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ayahnya sialan itu telah kembali. Shen Chang menindaklanjuti dan berkata, ya, nak. Selama kita mendapatkan pesanan ini, kita akan memiliki kehidupan yang baik. Dengan dukungan Tianshan di masa depan, hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Sedikit umpan meriam bukanlah apa-apa. Dia menatap tajam ke arah Guan Qianjun. Shen Feixue berkata dengan dingin, ayah. Apapun yang terjadi,
saya tidak akan membiarkan Qian meninggalkan saya. Dia adalah putri kandung saya. Saya lebih suka tidak memiliki bisnis ini atau posisi direktur bisnis daripada dipisahkan darinya. Dia berjongkok, dan menurunkan tubuhnya dan memeluk Qian erat-erat. Shen Chang sangat marah sehingga dia berteriak, bukankah kamu sangat ambisius? Kamu harus memenangkan tempat di perusahaan keluarga, tetapi untuk seorang gadis kecil, kamu sangat putus asa. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Su Fengjiao mengangguk, ya. Putri, jangan biarkan orang tuamu kecewa padamu. Kecewa. Shen Feixue tersenyum sedikit sedih, ayah, menurutku kamu tidak pantas mengucapkan kata ini. Setidaknya, dibandingkan denganmu, saya jauh lebih baik. Anda juga berada di puncak kehidupan, tetapi saya makan dan minum setiap hari, tanpa masa depan sama sekali. Saya bekerja sendirian di perusahaan. Saya tidak hanya menghadapi pengaruh rumah kedua, tetapi juga lelaki tua yang berspesialisasi dalam mencoba menghindari saya. Apakah Anda membantu saya? Kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah aku membesarkanmu begitu besar dengan sia-sia? Kamu akan membuatku kesal. Shen Chang meniup janggutnya dan melotot, wajahnya penuh amarah. Su Fengjiao memelototi Guan Qianjun, kamu bajingan, kamulah yang menyebabkan Tianshan dipukuli oleh saudaranya tanpa alasan dan merusak hubungan baik kita. Jika kamu menyinggung Tianshan, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu lebih baik untuk membawa putrimu dan keluar, jangan libatkan kami. Guan Qianjun berdiri, berjalan ke lemari es, membukanya, mengeluarkan sebotol puls, membuka tutupnya dan meminumnya dengan penuh semangat. Su Fengjiao menunjuk ke arahnya, jari-jarinya gemetar, lihat. Lihat, ini. Rasanya seperti datang ke rumahmu sendiri. Setelah minum cukup air, Guan Qianjun memandang Shen Feixue dan berkata dengan nada tenang, demi menjaga putriku, bukankah itu hanya pesanan bernilai puluhan juta? Jika kamu tidak ingin menurunkan harga kepalamu dan minta maaf pada Qian, lalu biarkan aku memberikannya padamu. 10 juta terlalu sedikit, aku bisa memberimu 100 juta. 100 juta terlalu sedikit, selama kamu menginginkannya, aku bisa memberimu jumlah berapapun. Momentum itu seperti raja membimbing dunia. Semua orang memandangnya dengan bodoh, tapi Qian berjalan begitu saja dan dengan sopan memintanya untuk berjongkok. Guan Qianjun berjongkok dengan patuh. Menyentuh dahinya, bayi kecil yang lucu itu menoleh dan berkata kepada Shen Feixue dengan suara yang tajam, Bibi Feixue, pria ini tidak demam dan suhu tubuhnya normal. Guan Qianjun, hah. Shen Chang tiba-tiba tertawa, dengan wajah penuh cemoohan, bahkan jika orang bernama Guan ini tidak demam, otaknya pasti rusak. Ya. Su Fengjiao mengangguk dengan ganas, dengan wajah galak, lihat apa yang dia katakan, sepertinya 10 juta adalah 1 yuan, dan 100 juta adalah 10. Kamu bisa mendapatkan sepotong uang dengan santai, jadi kamu bodoh. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, apakah itu 10 juta, 100 juta, atau lebih, di mata saya, apakah itu dihitung sebagai uang? Tidak juga. Apa yang dia katakan itu benar. Di dunia ini banyak sekali orang kaya, miliuner, puluhan miliar, ratusan miliar, uang mereka bisa diukur dalam jumlah dolar, tapi sangat-sangat sedikit yang kekayaannya tidak bisa diukur. Tidak mungkin untuk mencapai titik di mana mereka tidak perlu dipindahkan atau memikirkan jumlah berapapun. Sayangnya, Guan Qianjun adalah salah satunya. Guan Qianjun, sudah cukup. Kamu harus punya alasan untuk menyombongkan diri. Jangan berpikir itu hanya masalah keberuntungan. Qi Kunlun tiba-tiba menjadi gila, mendorong saudaranya ke tanah dan bersujud kepadamu beberapa kali. Kamu tidak tahu betapa indahnya dunia ini. Shen Feixue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lindungi saja Qian untukku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Qian bergumam, Bibi Feixue, menurutku pria ini sangat menakutkan. Bagaimana jika dia benar-benar orang gila? Apa yang harus aku lakukan jika dia tiba-tiba membunuh kita? Aku tidak ingin dia melindungiku, bolehkah aku mengusirnya? Bab 8. Ketika Guan Qianjun mendengar darah dan dagingnya sendiri mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan ekstasi. Namun Shen Feixue mengecewakan Qian dan membuat orang tuanya semakin marah. Dia sebenarnya ingin Guan Qianjun tinggal di sini. Bagaimanapun, ini adalah villa kecil dengan beberapa kamar. Dia berkata kepada Dewa Perang Tertinggi dengan tenang, melihat betapa miskinnya Anda ketika Anda kembali, Anda mungkin tidak punya banyak uang. Anda memutuskan untuk kembali pada menit terakhir. Medan perang pasti tidak memberi Anda banyak uang sebagai kompensasi. Jadi,
Kamu tidak perlu tinggal di hotel di luar. Ayo, hemat uang. Selain itu, kamu bisa tinggal bersama Qian-Qian dan melindunginya. Kamu tinggal di kamar sebelah saja. Wanita jalang ini terlalu merasa benar sendiri. Apakah uang menjadi masalah bagiku? Namun, Guan Qianjun langsung menyetujuinya. Guan Qian-Qian, Bibi Feixue, tapi dia. Dengarkan aku. Sen Feixue menyela, tatapan tegasnya membuat bayi kecil yang lucu itu merasa sedih dan tidak berani berbicara. Sen Chang dan Su Fengjiao dengan keras menentangnya. Bagaimana bisa orang asing tinggal di rumah? Dan itulah yang sangat mereka benci. Sen Feixue berkata dengan dingin, Ayah. Ibu. Tidak masalah jika kamu tidak setuju, tapi biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Qian-Qian bertemu dengan si pembunuh di kuburan. Jika bukan karena ayahnya, dia akan meninggal. Sekarang, si pembunuh mungkin telah melacak ini, serang saja sekeliling. Tianshan atau Kunlun Anda tidak dapat melindungi kedua tetua, dan saya harus hidup dan mati bersama Qian-Qian. Yang bisa saya jamin adalah ketika si pembunuh datang, bahkan jika kita mati, Guan Qianjunlah yang mati duluan. Jadi, kamu mengerti. Pembunuh. Pembunuh. Tanda seru. Sen Chang dan Su Fengjiao sangat ketakutan sehingga mereka mengecilkan leher mereka dan mengutuk dengan berbagai cara, tetapi mereka tidak berani mengutuk terlalu banyak atau mengusir seseorang. Namun, Guan Qianjun menjawab dengan serius, saya tidak akan mati, begitu pula Anda. Karena saya di sini, Anda semua akan aman. Dewa perang tertinggi yang agung adalah senjata suci negara. Bagi seseorang yang merupakan pelindung tingkat negara untuk melindungi keluarga kecil, itu benar-benar membunuh seekor ayam dengan pisau pembunuh naga. Di kamar Sen Feixue, dia segera memandikan Qian-Qian dan Wang Cai, lalu memeluknya hingga tertidur. Qian-Qian bersandar di pelukannya dan menahannya untuk waktu yang lama sebelum bertanya, Bibi Feixue, apakah kamu benar-benar ingin pria itu melindungiku? Sen Feixue mengangguk dan berkata dengan serius, bukan pria itu ayahmu. Qian-Qian menggelengkan kepalanya kuat-kuat, aku tidak ingin dia menjadi ayahku. Dia baru saja kembali setelah ibuku pergi, aku tidak menginginkannya lagi. Jika ibuku masih di sini dan belum mati, dan dia tiba-tiba kembali, aku akan sangat bahagia, tapi sekarang. Qian-Qian tidak bahagia. Qian-Qian sangat tidak bahagia. Saat dia berbicara, air mata mengalir. Wang Cai melompat, menjilat air matanya, dan merintih. Qian-Qian memeluk leher Wang Cai dan berkata, lihat, Feixue, Wang Cai tidak setuju pria itu menjadi ayahku. Wang Cai tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sen Feixue berkata, lihat, Wang Cai mengatakan itu tidak berarti dia tidak setuju. Dalam kegelapan, Qian-Qian menatap anak anjing itu, hei. Pria itu, jika kamu setuju bahwa dia akan menjadi ayahku, angguk saja. Jika kamu tidak setuju, gelengkan kepalamu. Cai mengangguk penuh semangat. Qian-Qian, hah. Dia mendorong Wang Cai menjauh, kamu adalah anjing yang memakan segala sesuatu di dalam dan luar, itu anjing sungguhan. Aku tidak menginginkanmu lagi. Wang Cai jatuh ke lantai dengan tangan terentang, merengek sedih. Qian-Qian dengan sabar melakukan pekerjaan persuasi, Bibi Feixue, lihat, pria itu sangat berani, dia. Dia sangat sombong, dia bahkan tidak memandang kedua orang kuat itu di matanya, dia mencari kematian. Menurutmu begitu? Dia juga mengatakan bahwa 10 juta hingga 100 juta bukanlah uang. Dia benar-benar pembual. Dia bodoh atau gila. Bagaimana dia bisa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ayahmu? Oke, tidurlah. Sen Feixue menamparkan pantat kecil Qian-Qian dan memberi perintah dengan tegas. Qian-Qian tidak punya pilihan selain memejamkan mata dan tidur, mulut kecilnya masih bergumam, dia bukan ayahku. Ayahku tidak akan mengabaikan ibu. Ibu meninggal dengan sangat menyedihkan. Aku benci ayah. Dia juga lelah, jadi dia bergumam dan tertidur, bulu matanya yang panjang berlumuran air mata kristal. Sen Feixue melihatnya dan tiba-tiba merasakan sakit kepala, dia menekan pelipisnya dengan lembut, mencoba untuk tidur tetapi tidak bisa. Dalam benak saya, sosok agung itu selalu muncul. Dia terlihat sangat biasa, dan dia berpakaian seperti anggota masyarakat kelas bawah, tapi kenapa? Begitu auranya keluar, apakah dia begitu menakutkan? Pintu tiba-tiba dibuka dengan lembut. Sen Feixue sangat ketakutan sehingga dia segera duduk. Sesosok yang familiar masuk dari luar, dia tinggi dan tegap, dia menutup pintu secara alami setelah masuk. Membuat ini tampak seperti kamar tidurnya. Kemudian terdengar suara magnetisnya, tidak pantas membuat terlalu banyak suara saat duduk.
Jangan ganggu putriku. Dia sangat lelah hari ini dan perlu istirahat yang baik. Apakah kamu mengerti? Shen Feixue, ini. Dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tetapi harus merendahkan suaranya. Guan Qianjun, kamu benar-benar sakit jiwa, bukan? Kenapa kamu tiba-tiba masuk? Tidakkah kamu tahu ini adalah kamar kerja gadis tertua? Ngomong-ngomong, pintuku dikunci dari belakang. Ya, kamu tidak akan mendobrak kuncinya, kan? Sialan! Teriak Shen Feixue dengan suara rendah, dengan cepat melompat dari tempat tidur, menelanjangi kedua orang itu. Kaki putih ramping, dan dengan cepat berjalan ke pintu untuk memeriksa kunci dan memainkannya. Setelah beberapa kali, saya menemukan bahwa tidak ada yang terjadi, yang bahkan lebih aneh lagi. Hah? Sekalipun kamu punya kuncinya, kamu tidak bisa membuka pintu yang aku kunci. Lampu tiba-tiba menyala. Shen Feixue berbalik dan mengertakkan gigi lagi. Guan Qianjun tidak tahu kapan dia benar-benar duduk di samping tempat tidur, tempat dia berbaring tadi, bersandar ke samping dan menatap penuh kasih pada gadis kecil yang sedang tidur. Jari-jarinya dengan ringan melewati antara alis dan hidungnya. Dewa perang tertinggi sebenarnya mengeluarkan senyuman konyol, dia benar-benar putriku. Dia terlihat persis sepertiku. Fitur wajahnya luar biasa. Dia diukir dari cetakan yang sama. Yang paling penting, kepribadiannya sangat mirip. Apa gunanya ayah seperti itu? Tidak lebih baik dari seekor anjing. Kata-kata yang sangat sedih dan penuh kebencian itu menyengat hatinya seperti Voltron. Suatu ketika, saya bercita-cita menjadi dewa perang tertinggi, memimpin ribuan tentara dan mendominasi dunia. Sekarang, saya hanya ingin melindungi gadis kecil ini, agar dia tidak dianiaya lagi dan hidup bahagia. Suara marah terdengar dari samping. Tentu saja dia mirip denganmu. Di masa lalu, Qing Yi sering menatap Qian-Qian tanpa henti, mengatakan bahwa melihatnya seperti melihatmu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjaga privasinya. Aku tidak tahu berapa banyak laki-laki ingin dekat dengannya, tetapi mereka semua ditolak. Dia hanya memilikimu di dalam hatinya. Aku khawatir dia memikirkanmu kembali setiap hari. Tanpa diduga, kamu kembali. Dia sudah mati. Shen Feixue berdiri di samping tempat tidur, menatap matanya dengan dingin. Pria yang sangat memalukan. Guan Qianjun meliriknya dengan ringan, jangan ganggu aku berbicara dengan putriku. Kamu. Shen Feixue berkata dengan marah, ini kamar tidurku. Kamu masuk tanpa bertanya di tengah malam, dan kamu bersandar pada tempat tidurku secara terbuka. Katakan padaku untuk tidak mengganggumu. Guan Qianjun, siapa yang memberimu keberanian ini? Aku mampu mendapatkan keberanianku, tidak ada yang membutuhkannya. Guan Qianjun tersenyum bangga, terlihat jahat lagi. Shen Feixue melihatnya, tiba-tiba merasa bingung. Senyuman pria ini terlalu jahat, bukan? Saya tidak tahu sebelumnya mengapa Su Qingyi, yang dianggap penyendiri, menyukai anak laki-laki seperti itu, tetapi sekarang saya sepertinya mengerti sedikit. Ada sesuatu yang sangat maskulin pada pria ini. Tidak semua pria bersifat maskulin. Dia menarik napas dalam-dalam, jangan sombong, dan jangan terlalu malu sehingga aku tidak akan mengganggumu dengan putrimu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memintaku untuk membangunkan Qian-Qian. Bahkan Dewa Perang tertinggi tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia memarahi, apakah kamu berani? Mengapa aku tidak berani? Melihat kelemahan Guan Qianjun, Shen Feixue merasa seperti dia telah memenangkan kemenangan besar, wajahnya seperti seterang senyuman, tangan dan kakinya bergerak bersamaan, dan dia naik ke tempat tidur, hendak membangunkan Qian-Qian, tapi Guan Qianjun segera meraih pergelangan tangan halus itu dan menariknya. Shen Feixue tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke dalam pelukan yang kuat dan hangat. Bersambung.